Selamat malam, sahabat konsisten. Kita harus tetap konsisten dalam keadaan apapun, konsisten terhadap apa yang kita ingin capai. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang kesehatan mental. Ketika kita bicara kesehatan mental, maka yang menjadi pemikiran kita bersama adalah bagaimana mewujudkan kesehatan mental di dalam diri kita, kemudian di sekeliling kita, keluarga, tetangga, dan masyarakat. Kesehatan mental merupakan suatu kematangan atau kestabilan emosi yang dimiliki oleh seseorang. Mungkin ini hanya pemahaman saya, tapi kalau secara definisi kontekstual atau akademisi mungkin agak berbeda. Tapi saya memahami kesehatan mental sebagai kondisi di mana seseorang itu stabil secara emosi, secara pemikiran. Nah, itu. Jadi kestabilan adalah menurut saya adalah kunci dari kesehatan mental itu sendiri. Jadi saya seringkali melihat bahwa banyak orang atau netizen atau bisa dibilang generasi Z gitu ya, itu menilai dirinya itu tidak sehat secara mental hanya dengan kriteria-kriteria yang menurut saya adalah kriteria yang menyesatkan. Padahal kalau kita bicara konteks psikologi maupun konteks psikiater atau ilmu kejiwaan, bahwa ketika seseorang didiagnosa mengalami gangguan mental atau abnormality dalam mentalnya, maka ada banyak asesmen yang harus dilakukan, harus dilewati. Asesmen psikologi, asesmen perilaku, asesmen kebiasaan, kemudian siapa orang yang ada di sekeliling dia sehari-harinya itu diakses secara komprehensif agar asesmennya tidak bias atau tidak salah. Maka ketika asesmennya benar, maka treatment yang diberikan pun benar. Jadi ketika kita merasa mempunyai abnormality di dalam perilaku, di dalam kebiasaan mungkin, atau ketidakstabilan emosi, maka kita jangan merujuk pada misalkan artikel-artikel yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada baiknya artikel itu adalah berdasarkan jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi, Scopus misalkan, seperti itu. Jadi atau kalau kita terbatas memperoleh akses tersebut, kita bisa meminta bantuan kepada psikolog, kepada psikiater untuk diakses, supaya kita bisa mendapatkan bantuan psikologi atau bantuan dari seorang psikiater yang memang tersertifikasi dan punya keilmuan di situ. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita terlalu cepat dalam menilai diri kita. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak hal yang menjadi keresahan saya akhir-akhir ini, bahwa saat ini banyak
kalangan muda-mudi itu memiliki sikap yang bisa dibilang sikap yang pesimistis terhadap hidup, hingga akhirnya banyak kejadian muda-mudi melakukan bunuh diri seperti itu karena alasan-alasan yang sebetulnya bisa diselesaikan secara baik ketika kita benar dalam memahami diri kita sendiri. Jadi memang prinsipnya adalah kesehatan mental itu dimulai dari kesadaran diri kita, memahami apa potensi kita, apa kelemahan kita. Gampangannya analisis SWOT ya. Kita tahu strength kita di mana, weakness kita di mana. Jadi kita bisa memahami diri kita secara komprehensif, bahwasanya kelebihan kita di sini, kekurangan kita di sini, apa yang bisa diimprove, apa yang menjadi obstacle di dalam diri kita sehingga kita bisa menghindari dengan baik halangan-halangan yang ada di hadapan kita. Jadi kesehatan mental menurut saya adalah berawal dari pemahaman diri secara baik. Kita mampu memahami diri kita, kita mampu memahami apa yang menjadi goals kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi semangat kita dan motivasi kita. Kita harus benar-benar memahami itu semua sehingga mentality kita atau emosi kita bisa baik karena kita paham betul, oh ini saya lagi memang manusia itu sangat dinamis, manusia itu sangat dinamis dan kita tidak bisa membuat seperti membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Jadi menurut saya pemahaman terhadap diri itu penting. Jadi mulailah untuk memahami diri. Apa hobi kamu lakukan sepanjang hobi itu baik. Apa kesenangan kamu lakukan sepanjang kesenangan itu baik dan memberikan manfaat bagi diri kita. Jadi lakukan apa yang menurut kita menjadi happy, kita menjadi fun sepanjang hal itu baik bagi diri kita, sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai norma yang ada. Misalkan kita punya hobi menulis, kita hobi bercerita, lakukan itu, kerjakan itu. Misalkan kita hobi apapun itu, hobi yang penting sepanjang itu baik, lakukan, kerjakan dan tekuni di situ. Maka di situ kita akan sehat secara mental. Menurut saya orang-orang yang tidak sehat secara mental, yang dalam tanda kutip tidak sehat secara mental adalah orang yang tidak bisa memahami dirinya dan orang yang tidak bisa terbuka terhadap dirinya. Terbuka di sini bukan berarti apapun masuk kemudian kita terpengaruh, tidak. Jadi kita punya filter terhadap informasi yang masuk ke dalam diri kita untuk kemudian kita lakukan formulasi agar menjadi kita paham terhadap apa sih yang kita ingini, apa sih yang ingin kita kerjakan, apa sih yang ketakutan apa sih yang kita rasakan. Nah, itu kita harus pahami sehingga kesehatan mental kita tetap terjaga, kita menjadi diri yang baik, diri yang utuh, tanpa kita harus menjustifikasi diri kita tidak sehat secara mental. Menurut saya pemahaman terhadap diri adalah hal yang penting. Kita harus memahami hobi kita itu apa,
kita punya tanggung jawab apa, terus kita punya peran apa, kemudian siapa sahabat-sahabat saya, siapa yang harus uh, saya perjuangkan. Jadi mulailah dengan memahami diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Mulailah belajar hal-hal baru, hal-hal yang itu memang hobi kita, passion kita. Jadi kesehatan mental adalah mulai dari pemahaman diri secara utuh, pemahaman diri secara komprehensif. Jadi itu teman-teman, sahabat konsisten, semoga kita bisa konsisten, istiqomah terhadap apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi motivasi kita di dalam hidup. Dan tentu sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Salam untuk konsistensi kebaikan yang kita lakukan terus-menerus. Semoga kita semua menjadi orang yang sehat secara mental, sehat secara batinnya, sehat secara jasmani. Terima kasih, selamat malam.